Selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Kristus semuanya. Shalom. Selamat berjumpa kembali bersama-sama dengan kita dari PDK Maria Bunda Allah. Dan selamat datang di acara persekutuan doa kita pada hari ini. Untuk teman-teman yang baru pertama kali ikutan, selamat datang dan selamat bergabung dengan kami. Seperti biasa, saya Riana Atmajaya akan menjadi moderator pada acara pada hari ini, akan ditemani oleh suami saya, my partner in crime, Andy Tirta. Tuhan tidak memanggil mereka-mereka yang sempurna, tapi Tuhan memanggil mereka-mereka yang mau dibentuk. Dan hidup adalah proses pembentukan. Dibentuk berarti kita mau terus belajar untuk terus lebih mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam mengisi kehidupan kita. Bukan hanya sekedar mengikuti keinginan-keinginan kita semata. Umur boleh bertambah, tetapi menjadi dewasa adalah pilihan. Terutama dewasa dalam iman. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa Romo Antonius Gali PR dari Purwokerto, Tomo, apa dari Jogja, Mo? Selamat datang kembali Romo Gali yang akan beracara bersama-sama dengan kita. Topik hari ini kita akan berbicara tentang Santo Yosef. Pribadi yang sebenarnya kita kenal, tapi kita kurang mendalami siapa pribadi Santo Yosef. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, mari kita bersama-sama kita undang kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita, agar kiranya semua acara kita boleh dipimpin oleh Roh Kudus dari awal hingga akhir. Mari kita satukan hati kita dalam doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa, mengucap syukur untuk kesempatan pada hari ini, di mana kami boleh bersama-sama belajar Bapa tentang pribadi Santo Yosef. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan ini, dan kami mohon berkat-Mu Bapa, pimpin kami, bimbing kami, Roh Kudus, penuhi hati kami, agar kami boleh membuka hati kami, agar firman-Mu boleh tumbuh dan berkembang dalam hidup kami. Urapi Romo Gali yang akan menjadi pembicara kami pada hari ini, Bapa. Biarlah Romo Gali boleh Kau pimpin, Kau bimbing, urapi pikiran, hati, lidahnya, agar segala sesuatu yang Romo boleh sharingkan kepada kami pada hari ini boleh sungguh mengingatkan kepada kami, Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Kalau Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang memampukan kami untuk berbuat sesuatu, terutama untuk taat dan terus setia kepadamu sampai akhir. Dan Bapa yang Maha Kasih, beracaralah Bapa selama 60 menit, 90 menit ke depan ini. Biarlah Kau boleh pimpin dan Kau boleh bimbing acara ini. Jauhkan kami dari segala sesuatu yang bukan berasal daripadamu, dan biarlah Kau boleh lindungi semua alat-alat elektronik kami, terutama WiFi kami, dalam pertemuan Zoom ini, agar segala sesuatu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Akhirnya Bapak, kami persembahkan Bapak seluruh acara kami, dari awal hingga akhir ini ke dalam tangan kasih-Mu, dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan di-unmute, Romo. Terima kasih. Baik, selamat malam, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah mengundang saya untuk DKI saka koncoku Amerika si Eka. semoga Anda sudah melihat screen saya ya. Sudah, Romo. Teman-teman semuanya, saat saya menyiapkan bahan tentang ketaatan yang menyelamatkan Santo Yosef dan Yesus itu, lalu saya itu menemukan teks yang berjudul Lumen Fidei, itu bukunya Paus Fransiskus yang lama sekali ketika dia pertama kali jadi paus. Lalu saya pakai buku dia untuk sharing kita pada pagi hari ini. Kalau tadi Riana banyak ngomong tentang Yusuf, lalu bagian saya ini sebenarnya belum selesai. Saya masih ngomong tentang Yesus, nanti Yusufnya menyusul gitu ya. Tapi buku itu akan saya pakai banyak untuk membahas tentang ketaatan yang menyelamatkan. Entah itu dari Yusuf maupun dari Yesus, karena begini teman-teman, karena ketaatannya itu pada intinya sama begitu ya. Entah Yusuf atau Yesus, maka saya akan memberi pengantar dulu kata ketaatan. Kita kan temanya Yusuf, Yesus, ketaatan yang menyelamatkan begitu. Lalu saya akan mengambil kata ketaatan dulu dari kitab suci. Maka judul di situ kan
ketaatan yang menyelamatkan dalam teks perjanjian baru begitu. Maka saya akan mengajak teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya untuk masuk pada arti ketaatan yang menyelamatkan. Nah, kata taat, kata taat itu berasal dari kata emunah. Emunah dalam bahasa Ibraninya, dalam perjanjian lama. Nah, lalu dari kata emunah itu menjadi kata aman. Kata aman. Maka dua kata ini punya makna mempertahankan kebaikan Allah. Yang membuat mengapa kita, jadi saya aman, saya merasa aman menjadi amin. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu terima komuni kan tubuh Kristus, kemudian kita jawabnya amin, gitu kan. Ternyata kata amin itu dari kata emunah atau aman, yang artinya saya mempertahankan kebaikan Allah dan saya setuju. Begitu maksudnya sebenarnya katanya. Katanya hanya amin tapi panjang sekali artinya ya. Mempertahankan kebaikan Allah, maka saya setuju. Itu. Lalu kata aman dan amin kesetiaan ini masuk dalam bahasa Latin menjadi fidelis, kesetiaan. Dari situlah kita punya kata kesetiaan sebenarnya. Kalau dirunut dalam kitab suci, kata-katanya bukan kesetiaan awal-awalnya, tapi dari kata iman, yaitu mempertahankan kebaikan Allah. Dari situ maksudnya. Semoga kita bisa menangkap dari kata iman itu punya makna setia. Dari mana bisa punya makna setia? Karena dari akar katanya adalah kata emunah, yaitu mempertahankan. Mempertahankan. Itu maksudnya begitu. Apa yang dipertahankan pertama-tama? Yang dipertahankan adalah kebaikan Allah. Kebaikan Allahnya yang dipertahankan. Dan itu membuat kita lalu menjawabnya. Bukan setia itu bukan kita yang setia dulu, tetapi Allah lah yang setia dulu sehingga kita mau menjawabnya begitu. Itu yang mau dikatakan di dalam konsep awal perjanjian lama. Kok orang bisa setia? Karena Allah lebih dulu setia kepadanya. Itu yang mau dikatakan di dalam perjanjian lama. Karena tidak mungkin dibalik. Kenapa kita setia? Karena saya ingin setia kepada Allah. Tidak mungkin. Karena kita selalu gagal ya. Kalau teman-teman semuanya Bapak Ibu lihat, orang Israel itu selalu gagal. Setia lalu gagal. Setia gagal kan berkali-kali. Lalu muncul kata ini, kata emunah dan aman. Dari bahasa Yunaninya, lalu menjadi bahasa Latinnya fidelis. Gitu ya. Lalu kita sering mendengar kata, dalam bahasa Inggris sering dipakai kata fidelis ini ya. Fides, gitu ya. Setia. Sedang kata ketaatan, kesetiaan ketaatan itu ada dalam kitab Ulangan sebenarnya dari kata emun. Nah, mari tolong Riana bisa dibacakan. Ia berfirman, Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. nah kata kesetiaan di sini tuh muncul pertama kali sebenarnya dalam perjanjian lama dalam arti memakai kata tadi emun, emun kesetiaan gitu. Lalu ketika ditarik katanya menjadi kata aman dan amin gitu ya, dekat aman dan amin dan emun itu kata-kata bahasa Yunani Ibraninya. Dari sini muncul katanya anak-anak yang tidak setia atau dalam bahasanya tidak taat. Lalu kalau ditarik lagi tidak beriman, begitu konsepnya dalam perjanjian lama. Nah, semoga jelas ini salah satu contoh teks ketika dalam kitab Ulangan itu Allah memandang bagaimana orang-orang yang dipilihnya tidak setia, maka angkatan yang bengkok hatinya, ya, angkatan yang bengkok hatinya, tegar tengkuk gitu ya bahasanya. Kemarin kami itu saya itu sekarang menjadi pengurus, menjadi wakil dekan bagian kemahasiswaan. Lalu kami melantik ketua dan pengurus badan eksekutif mahasiswa yang baru. Kemarin hari Kamis itu mereka dilantik dalam misa. Lalu ketua badan eksekutif mahasiswa ini memberikan pidato dalam misa setelah doa penutup. Malah dia bilang, kami akan menjadi orang yang tegar tengkuk. Loh, gimana sih pala tegar? Karena dia orang dari
Orang dari Sumatera yang tidak tahu arti tegar tengkok. Tegar tengkok itu keras kepala gitu ya. Kayak tegar tengkok gitu ya. Bengkok artinya ya. Bengkok, tegar tengkok. Nah, sedang kata percaya itu dari kata omenah yang berasal dari kata aman sebenarnya. Jadi Bapak Ibu semuanya, teman-teman, ada kaitan antara iman, amin, percaya, dan taat itu ada kaitannya semuanya ternyata ya. Ketaatan itu orang mau taat karena orang percaya. Nah, biasanya begitu. Kecuali ketaatan kita itu ketaatan yang bersifat buta. Contoh ketaatan buta itu misalnya ketaatan bawahan pada atasannya disuruh apa kayak tidak mau karena takut misalnya. Karena kayak yang menyuruh punya otoritas gitu ya. Itu ketaatan buta dan itu yang bukan dimaksud dengan kata omenah. Kalau omenah di sini orang taat karena percaya. Nah, orang taat karena percaya. Lain dengan misalnya Riana disuruh sama disuruh sama Andy nih. Riana, tolong ambilkan minum. Nah, Riana mau karena ya kalau tidak nanti disuruh tinggal di luar. Atau mau mengambilkan karena ada rasa percaya. Itu namanya omenah ya. Kalau rasanya bukan karena trust itu berarti bukan omenah. Itu karena ketaatan karena buta. Ketaatan buta, ketaatan karena takut. Biasanya ketaatan karena memang tugas saya begitu gitu ya. Sedang ketaatan ini adalah dari kata omenah. Maka Bapak Ibu semuanya kata trust itu juga bisa Anda renungkan. Apakah selama ini trust yang kita bangun itu berdasarkan omenah atau ketaatan yang lain gitu ya? Itu bisa kita renungkan. Apakah ketaatan kita itu omenah atau ketaatan? Pak Frans, tolong dibacakan teks yang ada dalam Keluaran ini. Belum dibuka Pak wanunya, mikrofonnya. Maaf, Bang. Keluaran 18:21. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejar suap. Ya, kata dari Keluaran ini ada ya tadi yang dikatakan oleh Pak Frans adalah yang dapat dipercaya. Nah, kata dapat dipercaya itu dari kata omenah, artinya bahwa dipercaya karena dia merasa apa namanya punya kesetiaan. Ya, percaya karena dia ada kesetiaan di situ maksudnya begitu ya. Saya mau taat karena saya percaya gitu ya. Taat karena percaya. Kalau kita nanti melihat Santo Yusuf, mengapa Santo Yusuf itu ketika hanya diberitahu malaikat, Kak Yusuf, kamu pergi ke sana, ke Mesir, dia dengan segera taat sekali. Nah, apa landasannya sebenarnya? Karena ada rasa percaya. Coba kalau tidak percaya pada malaikat, kalau hanya mimpi, nggak mau pergi ke Mesir, ngapain juga gitu ya, nggak mau. Nah, tapi karena ada rasa kepercayaan, maka dia mau melakukan. Sebenarnya itu ada unsur kepercayaannya. Jadi saya percaya, saya mau melakukannya. Dulu ketika saya mau berangkat ke Amerika, saya tidak punya kenalan siapa-siapa. Ya. Coba kalau dulu sudah punya Riana, pasti saya langsung datang. Saya pikir dulu di Amerika itu tidak punya teman, siapa yang jemput saya. Lalu yang jemput saya itu seorang pastor Amerika itu besar sekali badannya itu ya dijemput dia. Duh, Tuhan Yesus tidak punya teman Indonesia ini. Keluar dari pesawat langsung ngomong bahasa Inggris gitu ya dengan amburadul gitu ya. Saya kan di Boston tuh, lalu si pastor ini tanyanya, "Haya," bilang apa dia ini, "Haya," gitu. What? Saya bilang gitu, "Haya." Saya tidak tahu, lo bilang, "How are you?" "Oh, I am good." Ternyata orang Boston kalau ngomong, "How are you?" "Haya." Ya, kata trust, kata percaya. Saya taat karena saya percaya. Jadi itu ada kaitannya antara ketaatan dan kepercayaan di dalam iman kita. Nah, berikutnya, teman-teman semuanya, kita akan sekarang melihat salah satu ketaatan yang paling mendasar. Biasanya ini kita pakai kalau Bapak Ibu semuanya mengenal yang namanya siapa namanya Bapak orang beriman adalah Abraham dan dia kita pakai sebagai ketaatan yang paling utama. Ya, dasar ketaatan iman yaitu Bapak Abraham. Maka kita akan meminta nih Riana atau Andy untuk membacakan ini ketaatan teks.
Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ya, jadi ini adalah apa namanya? Kemudian tolong dibacakan berikutnya, silahkan. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ya, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, ini begitu jauhnya. Sebenarnya perjalanan Abraham, namanya belum Abraham sih, namanya masih Abram. Itu lalu kalau mari kita lihat sebentar teks sebelumnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah ke negeri dari negerimu dan sanak saudaramu, lalu pergi. Dia itu taat. Dia Mengapa orang berumur 75 tahun ini mau pergi waktu itu ya? Jadi meninggalkan migrasi gitu dari Indonesia ke Amerika gitu sama saja. Kenapa sih orang negeri gitu ya? Mungkin ada unsur ekonomi orang pergi itu. Bisa jadi unsur ekonomi, bisa jadi unsur yang lain. Dan salah satunya unsur yang lain adalah kalau kita melihat sejarahnya Abram ini pergi karena waktu itu dia pengen mencari yang namanya hidup yang lebih baik. Salah satunya untuk ternaknya. Kalau nanti teman-teman Bapak Ibu semuanya membaca bagaimana di tempat yang baru itu Tuhan memberikan dia kelimpahan berkat, termasuk tanah yang baru, ternak dan segala orang-orangnya. Jadi ada unsur ekonomi juga sebenarnya. Tetapi di sisi lain, selain unsur ekonomi, ketaatan Abraham untuk pergi itu didasari pada kepercayaan akan Allah yang mau memberikan kepadanya sesuatu yang baik. Bayangkan saja orang umur 75 tahun suruh pergi jauh sekali nih. Kalau coba naik pesawat sekarang dari Haran ke Kanaan naik pesawat 4 jam gitu, ya siapa mau gitu kan. Sama saja dari San Francisco pergi kemana 4 jam ini. Hampir ke Hawaii ini, ya. Dari San Francisco Atlanta ke tempatnya Yoshiko ini, dari San Francisco ke Atlanta itu berapa jam? 3 jamannya jalan kaki gitu ya waktu itu bersama dengan ternak-ternaknya. Dan biasanya orang yang dipanggil Allah untuk taat itu diberi nama yang baru. Diberi nama yang baru. Dari Abram lalu dipindah menjadi Abraham. Gitu kan? Dari namanya Petrus, namanya pertama Petrus bukan Petrus, aku bilang Simon lalu menjadi Petrus. Lalu Saul menjadi Paulus gitu ya. Ya, jadi begitu. Biasanya diberi nama-nama baru itu gambaran orang-orang yang mendapat panggilan khusus. Maka dalam tradisi kita orang-orang Katolik di Indonesia, dibaptis itu diberi nama baru kan, nama santo-santanya itu di Indonesia. Di Amerika kan nggak pernah. Baptisan di Amerika nggak pernah. Betul ya Riana, nggak ada kan? Nggak ada. Nggak Di ada, Amerika benar nggak ada. ada. Nama Amerika itu dibaptis nggak ada baptis nama santo-santanya. Hanya di Indonesia kayak gitu tuh tradisi dari Spanyol, Portugis. Itu artinya diberi nama baru karena teman baru. Kemarin saya punya murid satu suster itu namanya siapa? Margareta. Oh, bagus sekali. Nama aslinya siapa, Sus? Mujiem. Alah, soalnya gitu. Nama aslinya itu orang dari Wonosari sana dah ya. Tapi ketika jadi suster namanya jadi bagus-bagus gitu ya. Karena ini contoh-contoh bagaimana orang yang punya iman itu dipanggil dengan nama baru karena percaya. Ya. Eh, tapi itu hanya tradisi kita, tradisi di Indonesia sebenarnya. Tradisi di tempat lain saya kira nggak ada. Jarang sekali ada nama baru diberikan. Nah,
Dalam ayat yang ketiga ini dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kata-kata ini yang membuat Abraham itu menjadi bapa beriman kita. Nah, Abraham itu dipercaya sebagai bapa orang beriman oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang kita, orang-orang Kristen, bahkan mungkin saudara-saudara kita yang Muslim, sebagai bapa kaum beriman. Asal muasal dari bapa yang dipilih oleh Allah. Ya, karena ini ketaatan dia ini yang menyelamatkan. Dia sungguh-sungguh taat kepada Allah. Bahkan kalau teman-teman melihat bagaimana Abraham diuji nanti, kan ketika dia diuji nanti kan dia itu lalu disuruh menyembelih anaknya yang akan segera dirayakan oleh saudara-saudara kita yang Muslim sebentar lagi nih, Idul Kurban ya, menyembelih anaknya Ishak ya, lalu itu juga sebuah ketaatan yang luar biasa lagi yang diuji berkali-kali. Dan saya yakin bahwa ketaatan kita itu ujiannya banyak. Bapak Ibu semuanya bisa berpikir dan merenungkan, kapan terakhir kali ketaatan saya pada Allah itu diuji? Kira-kira lalu Anda bisa bertanya pada diri sendiri ya. Ketaatan itu ada ujiannya pada umumnya. Ketaatan itu ada ujiannya. Dan seringkali terasa berat dan sungguh-sungguh tidak ringan dalam soal ini. Nah, elemen dasar dari ketaatan atau iman pada dasarnya sekali lagi Allah yang memanggil, kemudian ada Abraham menerima panggilan pada Allah, lalu ini dasarnya. Kenapa sih kita bisa percaya kepada Allah? Karena punya dasar. Dulu Allah itu setia pada Abraham. Maka kalau saya setia, pasti Allah setia. Itu dasarnya. Untuk kita juga. Ya. Kalau dulu Allah itu setia memanggil Abraham, maka sekarang kalau Riana, kalau Andy percaya dan setia, kalau bapak-bapak, ibu-ibu semuanya di sini percaya dan setia kepada Allah. Kenapa? Kok kita percaya dan setia pada Allah? Karena dulu Allah sudah pernah setia kepada Abraham. Dan sekarang saya mengikutinya. Itu yang disampaikan oleh Bapak Suci Fransiskus di dalam LF itu Lumen Fidei tentang dasar-dasar iman dari bukunya Fransiskus nomor 8 dan 9. Bahwa kesetiaan itu pertama-tama bukan didasarkan pada saya yang setia, tetapi Allah yang lebih dulu setia dibanding saya. Ya, maksudnya begitu. Karena kalau kita mendasarkan diri pada kesetiaan pribadi kita, seringkali kita bisa mengatakan kita tidak selalu mudah setia. Ya, di dasarnya pada Allah yang memanggil dulu adalah setia. Nah, lalu baru tanda merah ini lebih dulu datang, baru kita menanggapi kesetiaan Allah dengan cara kita taat. Seperti Abraham, seperti Yusuf, seperti Yesus sendiri. Mari tolong dibacakan, siapa lagi bersedia membaca nih? Ya, saya yang baca deh. Terang iman, memberi visi hidup, memberi cakrawala, menuntun melewati waktu, membuka masa depan, menuju pemenuhan hidup. Ini Lumen kata-kata Fidei 9. ya, 9. Kata-kata yang baik bahwa ketaatan itu akan memberi visi hidup, gitu maksudnya Bapak ya. Orang yang taat itu bisa punya nilai yang dia pegang terus, gitu ya. Saya punya 2 calon romo yang mau ditabiskan beberapa bulan lagi, kan itu usianya masih sekitar 30-an. Lalu saya tanya, kok kamu berani-beraninya mau tabisan jadi imam padahal itu nanti harus taat selamanya, kan gitu ya. Kok mau sih kamu gitu, saya tanya. Lalu jawabannya bagus sekali. Jawabannya tuh, ya saya sendiri memang berusaha, tetapi Allah dulu yang lebih setia kepada saya. Begitu jawaban dia. Jadi dia merasa bahwa terang iman atau bahasanya terang iman ketaatan itu memberi visi hidup, membuat saya mau untuk taat. Bahkan memberi cakrawala. Mengapa saya taat? Karena saya percaya, gitu ya. Dan menuntut melewati waktu, dalam waktu yang baik, dalam waktu yang tidak baik. Membuka masa depan, memberi kemungkinan untuk bertahan, berharap, dan akhirnya berharap pada kepenuhan hidup. Ini yang saya kutipkan dari kata-kata Bapak Suci nomor 9 di Lumen Fidei. Kesetiaan itu, kenapa sih orang harus setia? Tidak hanya setia kepada janji perkawinan, pada
pekerjaan, tetapi kesetiaan itu memberi kita sebuah visi, memberi kita kemungkinan kita mampu melewati saat-saat yang tidak baik dalam hidup, ya. Dan bahkan membuka kemungkinan baru untuk menuju hidup yang lebih penuh. Ini yang mau disampaikan tentang terang iman, ketaatan. Baik teman-teman semuanya, ini salah satu teks dari Lumen Fidei yang membawa kita pada arti ketaatan, emunah, dan aman tadi. Ketaatan yang menyelamatkan. Sedangkan dalam perjanjian baru, tadi kan kita ngomongnya perjanjian lama, maka sekarang kita berpindah dalam perjanjian baru. Kata iman, taat iman itu diambil dari kata bahasa Yunaninya pistis, ya, pistis, yang artinya keyakinan yang didapat karena pendengaran. Jadi beda. Kalau dalam perjanjian lama itu emunah, saya percaya karena Allah lebih dulu setia, gitu. Kalau dalam perjanjian baru, saya yakin karena saya mendengarnya, saya mendengar suara Allahnya, gitu ya. Karena ini dihubungkan dengan soal panggilan para murid. Kalau teman-teman ingat, misalnya dalam Injil Yohanes, tentang dua murid Yohanes yang datang pada Yesus, "Guru, di mana kamu tinggal?" Lalu Yesusnya menjawab, "Sini, datang dan kemarilah." Gitu ya. Lalu ini dipakai kata pistis, keyakinan karena mendengar panggilan. Itu maksudnya, kata pistis. Sedang di dalam Roma bab 10 ayat 17, kita bisa punya teks yang sangat terkenal dari Paulus, "Faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ." Iman itu datang dari pendengaran tentang pesan sabda, dan sabda itu didengar lewat sabda Kristus. Jadi ini sama dengan orang yang mendengar panggilannya, orang yang mendengar. Saya itu merasa ada teks kitab suci yang kayaknya itu membuat saya itu terinspirasi, pasti ada sih. Nah, kalau Bapak Ibu ditanya dari seluruh kitab suci yang kita punya ini, pasti mana teks yang dikenal? Pasti ada satu dua lah yang nyantol gitu ya. Pasti, ya, pasti ada. Ya. Salah satu mantan frater kami yang keluar itu ketika ditanya mana teks kitab suci yang bagimu sangat-sangat mengena, lalu dia menjawab dari Keluaran, "Beranak cuculah dan berkembang biaklah," gitu ya. Maka dia tidak meneruskan menjadi imam gitu ya. Itu teks yang dia dapatkan sabda Allah kepada Kain dan Abel, kepada Hawa gitu ya. "Berkembang biaklah dan beranak cuculah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu," gitu loh dia. Ini Romo, saya mau taat pada sabda ini gitu ya. Saya tidak mau jadi imam. Ada saja ya. Yang ketiga adalah Matius 23 ayat 23. Iman dekat dengan makna ketaatan dan kesetiaan. Ini tentang dari teks ini. Jadi kalau dalam perjanjian baru kata taat itu berdekatan dengan katekis, orang yang mewartakan. Ada orang yang memberikan kepada kita semacam pewartaan atau kesaksian iman. Itu kata iman di dalam perjanjian baru. Ya. Agak berbeda sedikit karena ini ada unsur pewartaan kepada orang lain. Riana, Andy jadi Katolik pasti karena ada orang lain yang mewartakan, itu maksudnya begitu ya. Saya beriman karena ada orang lain, entah itu siapa, godfather-nya gitu ya, atau godmother-nya, atau guru SD, guru SMP, guru katekis, atau orang siapapun ya. Ini karena saya mendengar atau melihat kesaksian orang. Itu lalu muncul kata pistis, beriman, taat. Nah, teman-teman semuanya, kita akan melihat bagaimana Adam dan Kristus ini yang tadi sudah kita lihat, maka kita akan melihat mengapa Kristus seringkali disebut Adam yang baru, sedang Adam yang lama tidak taat. Ya, mari tolong dibacakan teman-teman semuanya. Ada yang bersedia membacakan ini dari Roma bab 5 ini, ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu
bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Nah, ini ada kata ketaatannya. Jadi, kalau taat kepada dosa, ini seperti Adam. Kalau taat kepada kebenaran, ini seperti Kristus. Itu maksudnya dalam 1 Paulus. Dia membedakan antara Adam yang lama dan Adam yang baru. Ya, kata taat dipakai tadi ya, kata pistis dipakai, emun, nah, taat pada soal dosa atau pada kebenaran. Diteruskan, Mari Riana. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya, jadi kalimatnya bagus sekali sebenarnya kalau kita lihat dengan teliti ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Jadi Paulus mengatakan, kenapa sih orang itu kok tidak bisa lepas dari dosanya? Karena dia menjadi hamba dosa, gitu ya. Taat kepada dosa, bahasanya begitu. Tidak bisa lepas dari sana. Tidak bisa lepas dari sana. Jatuh terus ke dalam dosa yang sama, gitu maksudnya ya. Dan ini seringkali kita alami karena kelemahan kita. Jadi ketika orang jatuh pada dosa itu, Paulus mengatakan kamu taat pada dosa dan menjadi hamba dosa. Ya, tak dikuasai oleh dosa, tidak mampu keluar dari sana. Lalu kata-kata ayat 18, tetapi kamu dimerdekakan dari dosa, artinya dibebaskan karena ketaatan Kristus dan menjadi hamba kebenaran, yaitu tetap hamba, tetap sama-sama taat, tapi bukan taat lagi kepada dosa, tetapi taat kepada kebenaran. Itu yang mau dikatakan oleh Paulus tentang ketaatan antara dosa dan kebenaran. Dua hal ini. Nah, di bagian akhir, kalau teman-teman melihat bagian akhir kalimat ini dalam layar, menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Akhirnya dikatakan ketaatan kepada kebenaran itu membawa kepada pengudusan. Maksudnya bahwa tidak lagi membawa kepada kedosaan, tapi bahwa ini ketaatan tadi, memberi cakrawala baru itu maksudnya orang yang taat terhadap kebenaran akan dikuduskan oleh Allah. Ini dalam teks di Roma bab 5. Ada bedanya antara Adam dengan Kristus. Ya. Ini maksudnya. Mari Riana tolong diteruskan teksnya ini. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu adalah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ya, kalimatnya bagus sekali. Ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Paulus ini bertanya, sebenarnya Paulus bertanya-tanya, kenapa sih kita itu mati? Kok semua orang itu mati? Kenapa? Lalu Paulus mengatakan, oh karena semua orang itu berdosa. Maka dia mengatakan, upah akhir kita dari dosa adalah maut. Mengapa kok maut? Karena itu buah dari dosa yang paling akhir, yaitu maut. Maka Paulus mengatakan, kita mati karena kita berdosa. Nah, pertanyaan sekarang, loh, kenapa Yesus Kristus kok harus mati padahal dia tidak berdosa? Kan gitu pertanyaannya. Kan Yesus tidak berdosa. Kenapa dia mati? Ya.
Lalu jawabannya karena dia mau membuat maut itu dikalahkan dengan kebangkitannya. Itu yang mau dikatakan oleh Paulus ya. Gampangannya gini, misalnya nih Andy berhutang pada saya $50 misalnya. Jadi gitu. Tapi Yesus lalu Riana bilang kan Andy wajib untuk membayar utang itu kepada saya. Tapi Riana bilang, udah deh Andy nggak usah bayar, aku aja yang bayar Romo Gale. Nah, sama seperti itu Yesus, sudah deh, aku itu sebenarnya tidak harus mati karena tidak berdosa. Maksudnya begitu. Tapi aku akan mengambil kematian itu agar kamu diselamatkan. Itu cara berpikirnya Paulus begitu. Ya. Kenapa Yesus mati? Karena dia ingin mengambil kematian itu sebagai jalan untuk menuju kehidupan kekal. Sehingga orang yang mati bisa diselamatkan. Lalu makanya di situ tertulis, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Ini itu anugerah, bukan yang kita dapatkan. Kita enggak ya, bukan karena hak kita gitu. Hidup kekal itu bukan hak, karena haknya kita mati karena dosa sebenarnya itu yang mau dikatakan. Ya. Hidup kekal itu kasih karunia Allah, itu berkat diberikan oleh Allah kepada kita. Karena bukan menjadi hak kita. Itu haknya Allah. Maka Paulus mengatakan kasih karunia Allah itu adalah berkat yang diberikan dengan cuma-cuma lewat Yesus Kristus yang sudah mati karena dosa-dosa kita. Dan itu muncul karena ketaatan Yesus. Ya, kalau Adam itu tidak taat karena memakan buah terlarang, sedang Kristus itu taat karena kesetiaannya sampai mati. Itu yang mau disampaikan di situ. Ya, semoga teman-teman semuanya bisa membedakan sekarang ketaatan Kristus itu membawa keselamatan, ketaatan Adam itu membawa pada kematian karena dia taat kepada kedosaan. Itu yang mau dibedakan di sana. Saya akan memberikan kepada Anda semuanya gambarnya ya. Ini sebenarnya tema kita ini bagian dari kuliah saya semester ini. Jadi bahan ini adalah bahan kuliah Injil, bukan Injil tapi surat-surat Paulus untuk para frater semester ke-6. Jadi Bapak Ibu itu saya samakan dengan para frater semester ke-6 ini ya. Tentang ketaatan yang menyelamatkan. Teksnya tadi saya ambil dari bab 5 dan bab 6. Kalau kita melihat dalam bagan yang ada di layar kita masing-masing, kita bisa melihat Adam itu tidak taat. Kenapa Adam tidak taat? Karena dia ketika diperintah untuk tidak makan buah terlarang, dia makan. Lalu dia berdosa. Dan dosa itu membawa pada kematian. Begitu ya, jalan berpikirnya. Kemudian sedang Kristus itu taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena dia taat, maka dia dibenarkan. Lalu dia mendapat anugerah hidup yang kekal. Itu pembedaannya antara keduanya, antara Adam dan adalah Kristus. Kalau kita melihat kanan dan kirinya, kan sebelah kiri itu adalah Adam, sebelah kanan adalah Kristus. Jadi list sebelah kiri adalah Adam, list sebelah kanan adalah Kristus. Mari kita lihat perbandingannya. Adam itu adalah slave of sin, leads to death. Sedang Kristus adalah slave of the righteousness, leads to life. Jadi gitu ya, hamba dari dosa yang membawa pada kematian. Ya, hamba dari dosa yang membawa pada kematian. Sedang Kristus hamba dari kebenaran yang membawa pada kehidupan. Maksudnya ya, hamba dari ini bedanya. Lalu yang kiri dulunya itu adalah di bondage itu apa? Terikat gitu ya, terkungkung gitu ya, terkungkung oleh dosa. Sedang sebelah kanan sekarang itu dibebaskan ya dari kedosaan. Dulunya adalah hamba, slave of sin, hamba dari kedosaan. Sekarang slave of God ya, hamba dari Allah. Nah, tadi saya sudah mengatakan ketaatan atau iman itu bukan slave hamba karena takut tapi hamba karena percaya. Itu yang mau kita katakan. Dulu itu kejahatan dan ketidakmurnian, sekarang adalah kekudusan. Dulunya adalah kematian, sekarang adalah kehidupan. Nah ini, wages of sin is death, free gift of God is eternal life.
Wages itu upah, ya upah dari dosa adalah kematian, ya, upah. Jadi kalau Riana Andy itu tiap akhir bulan dapat paycheck gitu kan upah, ya. Nah, dosa itu juga punya upah sebenarnya. Kalau kita mengikuti dosa, upah dari dosa paychecknya nanti terakhir itu mati, gitu maksudnya. Ya. Mati. Ya. Sedang eternal life adalah free gift, kasih karunia, kebebasan yang diberikan kepada Allah. Ini sebenarnya sebuah teologi yang bagus sekali dari Paulus. Semoga teman-teman semuanya bisa mengikuti cara berpikir Paulus tentang ketaatan dari Adam dan ketaatan dari Kristus. Jadi ini contoh bagaimana Yusuf itu pula taat, gitu ya, taat sampai dia menjadi orang yang bebas mengikuti Allah, yang tidak menanyakan apapun, tapi setia menjalankan. Itu yang mau dikatakan di sana. Nah, Old Adam atau Adam yang lama dalam perjanjian lama adalah slavery to sin. Dia adalah hamba dari dosa. Sekarang ini efeknya ketidak bersih, hidupnya kotor, ya, noda. Hasilnya adalah mati, itu maksudnya. Sedang Adam yang baru adalah Kristus, adalah hamba dari kebenaran. Efeknya sekarang adalah kekudusan dan hasil akhir adalah hidup kekal. Ya, jadi semoga ini memudahkan kita untuk bisa menangkap maknanya dari teks bab 8 ya. Ketika digambarkan dengan bagan gini lalu lebih mudah untuk menangkapnya daripada membaca Paulus yang kadang-kadang membingungkan. Ya, ini lebih memudahkan kita untuk tahu tentang makna Adam yang lama dan Adam yang baru. Saya teruskan. Nah, sekarang ketaatan yang menyelamatkan dalam teks yang sangat terkenal dari Filipi. Mari tolong dibacakan nih siapa nih. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, jadi ini teks yang sangat terkenal dari Paulus kepada umat di Filipi. Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Saya tidak, bahkan ini membuat saya harus mempertahankan status saya seperti Allah. Tapi taat sampai mati, mengambil rupa seorang hamba. Valeriana diteruskan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Ya, jadi kata taat di sini ya, merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan ini ketaatan yang luar biasa sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Mari kita lihat bersama-sama mengapa Paulus itu membuat ini kata-kata yang keras sebenarnya kepada umat di Filipi. Kenapa sih Paulus itu kok membanding-bandingkan, hei orang Filipi, mbok kamu itu seperti Kristus yang tidak menganggap statusnya itu harus dipertahankan sungguh-sungguh. Dia bahkan merendahkan dirinya. Kenapa? Mari kita lihat bersama-sama ya. Dulu orang-orang di Filipi itu punya yang namanya orang-orang Filipi itu punya budaya namanya cursus honorum. Ini budaya orang Romawi dan Yunani waktu itu. Yaitu honor and same value. Orang dihormati karena berjasa dan berguna untuk negara dan komunitas. Ada rewardnya. Penghormatan, memorial, status tinggi, jenjang karir didapatkan. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda suatu saat nih pergi ikut ziarah ke kota Efesus, Anda akan melihat di kota ini, baik di kota Filipi atau Efesus sama, jalan menuju tengah kota itu kanan dan kirinya tuh banyak patung. Patung siapakah? Itu patung orang-orang yang berjasa untuk negara. Semakin orang itu jasanya besar, patungnya tuh semakin gede. Jadi misalnya nih, Riana nyumbang ke negara Efesus waktu itu 10.000 US dollar. Dibuatkan patung 2 meter.
Andy, aku 50.000, patungnya tambah gede lagi gitu. Jadi semakin semakin besar sumbangannya itu patungnya semakin gede. Nah, orang-orang di Filipina itu berlomba-lomba untuk punya status yang tinggi karena itu sebagai budaya mereka gitu kan. Suatu saat saya itu berangkat kuliah melewati Berkeley, kan kalau saya berangkat kuliah naik bis, naik BART, turun di Berkeley downtown, saya harus jalan kaki lewat UC Berkeley. Ya, lalu saya jalan ke UC Berkeley. Sebelum masuk ke kampus saya, itu ada kampus computer science. Saya lihat, loh kok namanya Sutar Jahal gitu. Bukannya Sutar Johal, itu orang Indo ya. Lalu gede banget tuh hall-nya dia. Terus saya tanya pada teman-teman, bukannya dia namanya Indonesia? Iya, itu orang Indonesia itu yang ngasih Berkeley jutaan miliar dolar untuk sumbangan, makanya hall-nya gede banget diberi nama dia tuh. Luar biasa nih orang nyumbang Berkeley, luar biasa. Apa sih kerjaan dia? Oh, kerjaan dia ternyata buat chips chips dalam telepon tuh ya, sehingga dia sumbangkan ke Berkeley lalu sebagai alumninya lalu dapat uang banyak sekali, lalu dapat namanya di situ. Coba kalau saya bayar sumbangkan di situ $100 aja, pasti nanti tiang Berkeley itu jadi nama saya gitu, Anton Gali Tower gitu ya. Kalau di seminari kami nih di Fakultas Teologi di Jogja ini nama-nama ruangan kami itu untuk nama Romo yang dosen yang sudah meninggal. Jadi ada ruang Willekens, ruang Darmo gitu ya. Ruang mana lagi itu. Lah kan makin lama itu ruangannya habis ya. Lalu dosen-dosen yang muda kayak saya nanti kan belum dapat ruangan gitu. Lalu teman saya, nanti namamu tuh dipakai untuk nama toilet gitu ya. Karena udah habis ruangannya. Jadi nama-nama dosen itu nama ruangan kelas itu kan habis dosennya. Aku dapat kemana nih nanti ya dapat koridor, dapat ruang gudang gitu. Nggak usah aja deh gitu, kalau dapat seperti itu. Nah, teman-teman, ini gambar yang Anda lihat sekarang ini adalah hierarki orang-orang di Roma dan di Filipi. Makin lama mereka itu pengennya makin lama mereka itu semakin naik statusnya gitu kan, semakin naik statusnya dari slave gitu naik menjadi free man gitu ya, orang yang bebas. Dari free man naik menjadi plebeians ya. Plebeians itu pekerja-pekerja kantor gitu ya. Jadi plebeian naik statusnya menjadi equites, menjadi tentara yang gajinya lebih tinggi. Lalu menjadi patricians, menjadi DPR-nya, menjadi senat yang paling tinggi. Nah, jadi ini kebiasaan mereka. Saya kira begitulah karir-karir orang di Indonesia juga gitu ya. Orang itu dilihat karena karirnya yang semakin naik, semakin menanjak. Itu dianggap orang sukses. Nah, dimanapun. Saya kira begitu. Semakin lama. Nah, orang-orang Filipi itu waktu itu dikuasai oleh keinginan untuk selalu mengalahkan orang lain, selalu yang namanya berjuang agar saya berkarir lebih baik dari orang lain. Itu kebiasaan di Filipina. Nah, maka Paulus mengatakan mereka itu mementingkan diri sendiri, mencari pujian, kurang rendah hati, suka bersungut-sungut ketika orang lebih sukses gitu ya. Lalu Yesus itulah teladan bagi mereka. Yesuslah adalah teladan. Paulus menjadi teladan, Timotius menjadi teladan. Lalu teman-teman di situ menjadi teladan. Maka teman-teman ini saya gambarkan semoga lebih mudah. Ini sebelumnya, jadi teman-teman ini kalau Anda berjalan nanti ke Efesus, Anda akan melihat banyak patung-patung di sini. Sebenarnya ini kota Efesus waktu saya ke sana. Lalu ini semoga lebih memudahkan kita untuk menulis. Kalau selama ini saya menerangkan kepada kita bahwa orang-orang dipengaruhi dengan soal status, kekayaan, dan yang ketiga kehormatan atau yang namanya shame and honor value bagi orang-orang Roma. Maka sekarang adalah contoh bagaimana sistem value itu hidup dalam dunia Romawi. Jadi gerbang kota ini 200 meter ke arah Library Celsius. Jalan ini adalah jalan yang dibangun berdasarkan dengan marble atau kita menemukan bahasa Indonesia itu marmer. Betapa kaya rayanya kota ini. Dan sepanjang jalan kota ini hanya orang-orang yang kaya
Orang-orang yang punya perhatian kepada kota, orang yang punya jasa kepada kota, patung-patung mereka akan dibangun di samping kiri dan kanan ini. Ya, samping kiri dan kanan ini. Sehingga ketika Paulus mewartakan Injil di sini, tidak Yesus yang saya wartakan adalah Yesus yang rendah hati, Yesus yang tidak hidup berdasarkan dengan pewartaan karena kaya, karena status, tapi Yesus yang turun dari Allah menjadi manusia. Itu yang kemudian terjadi pergolakan, Paulus ditolak di tempat ini. Ini memberi kita gambaran bagaimana cara berpikir Paulus yang sangat berbeda dengan orang Romawi karena aturan soal honor and shame value. Semoga kita bisa memahami honor and shame value dari Efesus ini yang sangat indah. 250.000 orang tinggal di tempat ini dan Paulus selama 3,5 tahun dia dipenjara di kota ini. Dia menulis surat-surat Paulus, ada 3 surat terutama ditulis di sini, misalnya surat Roma ditulis di tempat ini, lalu beberapa surat yang lain. Kita akan melanjutkan perjalanan kita melihat tempat yang lain berhubungan dengan Paulus. Terima kasih. Nah, ini Selamat. salah satu contoh bagaimana perjalanan saya lalu bisa menjadi cerita kepada kita gitu ya. Maka kalau kita kembali ke tulisan tadi, dia itu taat sama. Adalah kamu Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia itu statusnya sudah tinggi kan, kalau di sini Yesus itu statusnya sudah tinggi karena dia itu Allah. Kan sudah di atas statusnya ya, tinggi. Tetapi dia tidak mengambil status yang tinggi itu untuk terus di situ terus gitu. Tidak seperti orang-orang di Filipi yang pengennya statusnya tinggi terus. Yesus tidak begitu. Dia taat sampai merendahkan diri. Nah, begitu maksudnya. Semoga para teman-teman sekarang menangkap maksudnya. Kok apa sih artinya ketaatan yang menyelamatkan? Ini tadi bahwa statusnya yang tinggi itu tidak dipakai, tidak dipertahankan, tapi dia merendahkan diri sampai mati. Berbeda dengan kamu orang-orang di Roma, di Filipi, bahwa kamu itu dari pengennya statusnya tinggi terus, gitu ya. Maka kalau dia merendahkan diri, nanti Allah sendiri yang meninggikan dia. Itu maksudnya. Semoga gambaran ini memudahkan kita menangkap apa arti ketaatan yang menyelamatkan dari tema kita hari ini. Ini memudahkan kita untuk menangkap begitu harapannya. Sehingga kalau kita melihat di ayat berikutnya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Yang meninggikan Yesus bukan dirinya sendiri, tapi Allah sendiri yang meninggikan dia. Karena dia merendahkan diri. Harapannya kalau Bapak Ibu semuanya itu merendahkan diri, Tuhan sendiri yang akan meninggikan kita. Ya, Tuhan sendiri yang mengangkat kita. Bukan kita yang mengangkat diri sendiri, tapi bahwa Allah sendiri yang meninggikan kita. Karena kita sudah merendahkan diri. Semoga tema ini membantu Bapak Ibu untuk sadar, oh iya ya, saya itu tidak harus selalu meninggikan diri. Allah sendirilah yang nanti akan meninggikan kita, saudara-saudara. Bukan kita sendiri yang meninggikan diri sendiri. Contohnya siapa? Contohnya Yesus sendiri dan Paulus ini. Sudah taat sampai mati, tidak menganggap ketaatan itu sebagai hal yang harus saya pegang teguh sampai mati, tapi saya menyerahkan untuk setia, biar Tuhan yang mengangkat kita tinggi-tinggi. Ya, itu bahan yang kita saya berikan pada. Nah, bagian terakhir ini menarik sekali kata-katanya di sini. Tolong dibacakan Riana, ini bagus sekali. Iman punya aspek cobaan. Derita dan kelemahan sering tidak terhindarkan. Sarana penyerahan diri pada Allah untuk tumbuh dalam kasih dan iman. Iman tidak menghalau seluruh kegelapan hidup kita, namun menjadi cahaya untuk membimbing orang melewati jalan terjal dan gelap. Ya, saya kira ini Bapak Suci dalam Lumen Fidei nomor 55 mengatakan iman itu pasti punya aspek cobaannya, pasti harus ada nih. Ya, kalau tidak ada aspek cobaannya, imannya tidak bertumbuh. Harus ada. Dalam hidup itu orang selalu begitu. Dan itu yang membuat kita berani untuk merendahkan diri dan nanti Allah sendiri yang meninggikan, gitu ya. Derita dan kelemahan seringkali tidak terhindarkan sebagai sarana untuk menyerahkan diri pada Allah, gitu ya. Ini saya merasa ini bagian yang sangat penting dalam hidup kita. Kalau saya boleh bersaksi sedikit, saya itu sekarang ini sedang dalam proses membuat drama musik di Jakarta, di Bandung, di Bogor, di Purwokerto untuk membangun seminari. Ya. Umat di San Francisco sudah pada tahu kalau saya mencari dana. Lalu
hari-hari ini saya itu rapat di Bandung, Bogor, Jakarta selama seminggu nih rapatnya. Dan saya merasa dulu rencananya sudah sangat jelas, teratur rapi, tapi ketika dalam kenyataannya berubahnya banyak sekali. Berubahnya banyak sekali. Ada yang tidak siap, macam-macam lah. Tapi saya itu merasa banyak sekali orang yang menolong. Banyak sekali orang yang menolong. Yang tidak saya kenal ya mau nolong. Di Jakarta itu ada tim panitia yang orangnya tidak saya kenal sekali, orang tidak saya kenal dan mau nolong. Udah, Romo, saya buatkan panitianya di Jakarta. Di Bandung juga begitu. Banyak sekali orang menolong. Mari Romo, kita rapat. Kok yang datang banyak sekali? Ya ini orang yang mau bantu kita, mau bantu Romo untuk bangun seminari. Jadi saya merasa luar biasa sekali banyak orang menolong di mana-mana. Meskipun tidak saya kenal, tapi juga ini menjadi cara Tuhan untuk membantu saya dalam aspek cobaan ini loh. Banyak orang membantu kamu bukan kerja sendirian. Tapi bahkan orang yang membantu itu tidak dikenal. Seringkali begitu. Yang tidak langsung dikenal. Bagian terakhir, tolong dibacakan ini teks terakhir kita. Bagi mereka yang menderita, Allah tidak menyediakan alasan yang cukup untuk menjelaskan segalanya. Namun jawaban Allah adalah kehadiran yang menemani, menyentuh setiap derita, dan memunculkan harapan dalam kasih Kristus. Ya, jadi saya merasa dalam Lumen Fidei ini, bagi mereka yang menderita, Allah tidak menyediakan alasan yang cukup untuk menjelaskan. Bagi mungkin teman-teman seringkali bertanya, mengapa saya menderita seperti ini? Mengapa tidak orang lain saja? Jawabannya itu nggak ditemukan dengan lengkap ya, dan pasti tidak akan ditemukan seutuhnya, gitu ya. Seringkali bahkan tidak mudah ditemukan jawabannya. Namun jawaban Allah ialah kehadiran yang menemani, menyentuh setiap derita kita dan memunculkan harapan di dalam kasih karena ketaatan Kristus. Baik, sudah 1 jam penuh nih Riana dan teman-teman, saya memberikan bahan tentang ketaatan yang menyelamatkan. Kita buka aja sharing atau pertanyaan sampai jam 8:30 begitu ya, kalau ada. Karena jam 9 saya harus baptisan ini. Yang sibuk. Promo saya baca-bacaan ini saya jadi ingat satu lagu yang memang selalu kita dengerin kan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita bukan sesuatu hal yang kebetulan. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan terjadi. Karena Tuhan kepengen membentuk kita untuk menjadi orang-orang yang lebih kuat. Menjadi orang-orang yang lebih tangguh. Menjadi orang-orang yang lebih taat dan setia kepada Dia. Jadi nggak ada sesuatu yang kebetulan dalam hidup. Silakan siapa yang mau bertanya sama Romo, yang mau sharing sama Romo, tolong sharingnya dalam koridor yang sama. Silakan Pak Frans. Romo, saya mau sedikit menyinggung dengan materi Romo ini yang tadinya diperkenalkan oleh Bu Riana tentang fokus kepada keteladanan Santo Yusuf. Tapi pembicaraan Romo ini kemungkinan menurut saya masih ada serinya lagi ya. Baru belum menyinggung Yusuf gitu. Iya Pak, belum menyinggung. Sebenarnya ini ada 2 bagian. Bagian pertama adalah dasar dan arti ketaatan. Bagian kedua nanti Yusufnya kemudian. Jadi saya itu yang bagian Yusufnya belum saya buat, tapi baru dasar-dasar dari perjanjian lama perjanjian baru. Saya merasa kalau kita ngomong begini perlu ada dasar dulu, tidak langsung Yusuf. Bagi saya sih begitu. Oke, ya makasih Romo. Tapi sedikit saya mau menggambarkan sekarang ini di Indonesia, terutama dari paroki Santa Helena dari Curug itu lagi gencar-gencar mengadakan devosi kepada Santo Yusuf dengan sekolah sedannya. Mungkin Romo sudah dengar. Nah, ini kebetulan saya juga ikut ya. Di latar belakang saya itu juga Santo Yusuf gitu. Ini saya lihat fenomena yang terjadi. Saya hanya secara pribadi untuk memikirkannya. Teladan Santo Yusuf itu kan akan menuju kita kepada semakin cinta kita kepada Tuhan Yesus. Tapi sebagian umat saya lihat di dalam prakteknya, Santo Yusuf dianggap satu magnet juga untuk memberi berkat kepada dia akhirnya.
sampai punya praktek patung Santo Yusuf tidur itu dengan niat kemungkinan juga benar, kemungkinan juga sesuatu yang apa membuat kita beda alih fokus bukan kepada Yesus, justru kepada keajaiban yang boleh ditemukan mujizat oleh Santo Yusuf. Menanamkan patung Yusuf tidur jika ingin jual rumah itu gampang laku katanya orang. Aku lihat praktek begitu saya jadi miris ya, jadi alih fokus gitu loh. Kira-kira menurut Romo gimana? Sih Pak, memang setidaknya itu sih Pak, misalnya orang datang ke Ganjuran di Jogja, orang berpikir kalau kamu mau usaha laundry, datang ke Ganjuran ambil air tuh, ya, dibawa ke rumah. Ya benar itu banyak orang berpikir begitu. Dalam arti begini, itu kan bukan yang pertama-tama ya, bukan pertama-tama pengen sukses, bukan pertama-tama bisnisnya, tapi kalau orang berfokus pada itu nanti seperti yang Bapak katakan akan kehilangan fokus utamanya, gitu kan? Fokus utamanya kan memang orang tadi kan dikatakan berdevosi itu menuju kekudusan itu kan yang utama itu. Tapi kadang-kadang ada sisi-sisi yang lain yang ada berkatnya yang diberikan Allah lewat kekudusan itu. Orang diberi berkat gampang usahanya. Orang diberi berkat menjadi sembuh. Lalu orang fokus pada sembuhnya dan usahanya itu sehingga yang utama mengarah pada kekudusannya menjadi hilang. Itu Pak, banyak banyak sekali. Tidak hanya pada Santo Yusuf Pak, di sini banyak sekali di Ganjuran itu. Ya, kenapa sih orang besok coba kalau kita lihat tanggal ketika hati kudus Yesus itu ribuan orang, ratusan ribu orang ke Ganjuran tuh, karena bisnisnya akan diberkati gitu ya. Sama. Maksud saya itu gini Romo, katekese kita gimana misalnya sebagai yang katakanlah kita dikasih rahmat untuk boleh mengenal bahwa itu sudah salah fokus. Cara nyampaikannya itu kadang-kadang mengalami kesulitan Romo. Uh, dalam dalam sebuah yang dalam tradisi katekese umum yang kita lakukan di fakultas, pengajaran iman itu kan bertahap ya Pak ya, tidak hanya sekali gitu, tapi berkali-kali dan terus-menerus sampai akhirnya katekese itu mengarah pada yang namanya internalisasi. Nah, proses untuk memahami, mengerti dan internalisasi itu butuh waktu yang panjang. Dan seringkali orang hanya sampai pada memahami, tidak sampai internalisasi. Internalisasi itu sudah mendarah daging begitu loh internalisasi. Nah, kalau belum mendarah daging ya nanti fokusnya pada hal yang hanya luaran-luaran itu, sukses, bisnisnya lancar, itu baru mengerti belum internalisasi. Maka katekesenya perlu terus-menerus gitu, tidak selesai-selesai. Gitu, Pak. Menurut saya. Saya. Makanya Pak Frans, kita perlu belajar terus. Tadi pada awal kan saya bilang kan, menjadi dewasa dalam iman itu artinya kita terus belajar. Karena kita yang terus belajar aja kita masih kurang terus kok. Apalagi yang nggak pernah mau belajar. Tuh loh, kita akan tergerus dengan dunia. Karena apa yang ditawarkan dunia dengan apa yang ditawarkan oleh Tuhan itu berbeda. Gitu loh. Terus Romo ada satu pertanyaan Romo. Romo apa bedanya antara taat dan setia Romo? Tadi saya kira sudah saya terangkan ya di awal ya antara taat dan setia. Kata taat itu dalam arti perjanjian baru itu berarti pistis gitu ya. Saya taat karena saya percaya itu ya, semoga menangkap tadi dari awal dalam perjanjian baru. Saya taat karena saya percaya. Maksudnya saya itu mengikuti itu yang disuruh kepada saya karena ada nilai kepercayaan di situ. Nah, kepercayaan ketaatan saya yang karena ada kepercayaan itu membuat saya setia. Jadi kata taat setia, emun aman itu adalah kayak dua sisi keping uang dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Orang yang taat pasti setia, begitu. Ya, itu maksudnya. Kenapa kok bisa taat dan setia? Karena ada yang saya percaya. Siapa yang dipercaya? Dulu seperti Allah ketika memanggil Abraham. Itu. Semoga memahami ya kata emunah, aman gitu dalam perjanjian lama tadi, lalu kata pistis dalam perjanjian baru. Itu Riana jawabannya. Baik Romo, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya sama Romo? Satu pertanyaan lagi sebelum saya menutup acara kita. Nggak ada yang mau bertanya? Pak Frans doang kira-kira yang belajar ya Pak Frans ya.
Baik, kalau Berarti ya Romo. belajarnya Romo Bobby ya Pak ya? Betul Pak? Pernah pernah mengundang Romo Bobby Stephen. Ya, Oh iya, di-unmute Pak Frans. Betul Romo, banyak kita pakai buku hasil tulisan Romo Bobby juga. ya karena Romo Bobby adalah salah satu dosen di tempat kami yang mempelopori devosi kepada Bapak Yusuf ya, yang Iya, devosi. iya. Ya, ini berarti next time Romo mesti bawain tentang Santo Yusufnya nih, Mo nih. Ini ceritanya nih baru awal-awal baru awal-awal perkenalan. Belum masuk ke topik utamanya. Saya undang Romo Bobby aja deh langsung sebagai pengarang bukunya ya. Jadi jilid dua, habis jilid satu, Boleh berduet Romo. Jadi bisa belajar bareng. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, Dede kenapa Dek? Mau bertanya apa Dek? Silakan Dek. Oh enggak, sama tadi itu yang aku tanya antara Oh, taat dan setia. dan setia. Karena kadang-kadang kita bilang kan taat dan setia. Kalau gitu Yosef itu sebetulnya taat karena dia kenapa? Tapi karena kesetiaannya dia kepada Tuhan gitu loh. Tapi ya kayak tadi Romo jawabannya mantap. Itu berarti it's like one coin, it's just taat dan Two setia sides. jadi satu gitu. Iya, betul. Taat dan setia satu duet. Satu duet. Ya, tapi orang taat dan setia karena ada yang dipercaya itu pada intinya dalam perjanjian lama. Saya mau taat karena ada yang saya percaya begitu ya. Hmm. Nggak mungkin saya taat karena ada yang dipercaya kan begitu. Baik Romo, terima kasih untuk penjelasannya. Dan semoga kita didapati taat dan setia sampai akhir ya. Dalam perjalanan kehidupan kita yang pasti penuh gelombang, pasti naik turun, dan pasti di saat-saat dimana kadang-kadang kita suka merasa Tuhan jauh, atau kita merasa kita sedang ditinggalkan sama Tuhan. Bukan seperti itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Allah yang setia. Dan kita bisa setia sama dia karena dia yang udah setia lebih dahulu kepada kita. Baik, saya akan share screen buat teman-teman yang mau memberikan persembahan kasih kayak tadi Romo udah bilang Romo lagi punya misi nih untuk membangun seminari. Jadi bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan kasih untuk karya Romo, silahkan mengirimkan Zelle. Buat yang di Amerika boleh mengirimkan Zelle ke saya di 650-580-3488. Atau buat yang di Indonesia bisa ditransfer ke Yosi Santoso, BCA Cabang Semarang, account number 1822222077. Dan tolong kirimkan bukti transfernya ke saya jadi saya tahu siapa-siapa yang sudah mengirimkan ke akun tersebut. Dan terima kasih untuk kemurahan hati teman-teman. 100% dari apapun yang kita dapatkan dari teman-teman itu semua untuk karya dan misi dari Romo Gali. Terima kasih Romo untuk waktu kebersamaan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan kita, boleh minta berkat dari Romo buat kita semua. Boleh. Mari kita berdoa penutup bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberi kami teladan ketaatan, yaitu Yesus Putramu sendiri yang taat sampai mati. Meskipun dia berwujud Allah, tetapi dia tidak mengambil kesetaraannya, itu menjadi hak yang dipertahankan. Semoga kami juga belajar untuk taat dan setia dalam hidup ini. Berkatilah kami semuanya ini. Bagi teman-teman yang di Amerika, semoga Kau berkati dari sisa-sisa harinya untuk tugas-tugas di sore hari sampai malam dan istirahat. Bagi kami yang di Indonesia, semoga Kau berkati kami dalam tugas-tugas sehari ini. Ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ya, kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk waktunya. Terima kasih teman-teman untuk kebersamaan kita. Jangan lupa nanti next time Romo Gali melanjutkan pada sesi yang kedua Romo. Iya, iya. Tadi bilang ada sesi berikutnya. Romo apa kabar? Ini dibagi dua begini, ini berarti nanti kita mesti undang lagi.
Terima kasih Riana. Ya, baik, terima kasih teman-teman semua untuk kebersamaannya. Sampai berjumpa lagi nanti. Kita 2 minggu lagi akan ketemu lagi. Have a Oke. blessed day ya. Tuhan berkati Bye. semuanya. Terima kasih. Oke, thank you. Bye. Bye.